buat YouTube ini. Sajiao 25. Oke. Mudah-mudahan pas. Setelah 25. Dan good evening dengan Sajiao. Terima kasih Anda sudah mengklik video ini 25 minutes. Kita meluangkan waktu belajar bahasa Inggris. Kegiatan positif kita isi dengan belajar bahasa Inggris ya kali ini ya. Kita mulai. Kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama mengasah pikiran kita. Artinya pikiran ini mesti dikembangkan lagi, mesti diperdalam, sehingga kita menemukan kualitas diri kita yang lebih baik ya. Oke. Siapkan semuanya, segala sesuatu siapkan, fisik, mental. Saya seadanya ya, karena persiapannya yang nggak terlalu good. Sebaiknya sebelum belajar itu, before learning you should eat. You should have dinner. You should have breakfast. When you are full, you can understand English material easily. Okay? Kalau sudah siap, kalau sudah ini, kita akan mulai ya. Tapi kalau belum, persiapkan dulu ya, gitu. Pause dulu videonya, nanti ketika ini baru dilanjut lagi ya. Oke, prepare yourself. I'm preparing the tissue right now because I get sweat on my face. Thanks for choosing me. Okay. Check. Is everything good? Clean? I hope yes. Pembahasan kita ya. Oke, nomor 1 kita mulai. Be. Tentang be, tentang to be atau verb be. Yaitu kalau verb be itu adalah am is are. Am is are, be present, terus be verb to nya was were, kemudian been adalah be verb be past participle-nya ya. Gitu. Konsentrasi, fokus, sehingga Anda akan mendapatkan pemahaman yang sip ya. Am is are, be verb 1, was were, be verb 2, been, be verb 3. Nanti akan dilanjutkan di the next idea-nya ya, ikuti terus. Nanti yang di topik yang ke chapter 28 lanjut lagi be. Number 2, kita lihat ada 7 subject pronoun. Pronoun itu artinya kita belajar di pronoun chart kalau di Google ya. 7 subject. Tadi kita harus tahu orang-orang subjek ini.
pronoun cowok, kata ganti orang ya. I, saya. He, dia laki-laki. She, dia perempuan. It, dia ini itu. You, kamu, anda. They, mereka. We, kita. Nah gitu ya. Oh, ini ada hubungannya dengan yang be yang tadi. Nanti kamu dengerin terus, ada di chapter number 28. Chapter number 3 dari 30. Who itu untuk menanyakan siapa. Tulisan letternya adalah WHO. WHO, who. Nah, kita bahas who ini yang menanyakan sebagai subjek. Pertanyaan who itu adalah pertanyaan information question di dalam bahasa Inggris yang kita bahas sekarang ini sebagai subjek. Sebagai subjek itu adalah who dengan campuran verbnya, verb yang ditambah s. Yes. Artinya subjeknya untuk yang singular subject. Nah, singular subject itu he atau she ya. Who knows, who wants to do something, who cleans. Kalau ditambah adverb ya bisa dia who often helps you, who often comes to your house, who asks you every day. Nah, seperti itu ya. Artinya who itu kita ingat di dalam pertanyaan yang 5W 1H, who itu untuk menanyakan orang, untuk menanyakan person or things. Yang ini yang kita bahas sebagai subjek. Next, whose. Nah, whose ini kalau kita ngelihat dari letternya WHOSE. WHOSE untuk menanyakan kepemilikan. Whose house is this? Whose car is that? Whose school is that? Whose bicycle is that? Whose tree is that? Whose, dan lain-lain. Makanya simak. Kopi. Why did I drink coffee? Because drinking coffee gives energy. Next, whom. Whom ini bisa dipergunakan untuk menanyakan sebagai objek. Whom bisa juga dipergunakan sebagai yang. Nah, whom ini dipergunakan sebagai objek ya. Atau whom ini juga sebenarnya nggak pakai M juga nggak apa-apa ya. Nah, ini yang kita pertanyaan who yang kita pergunakan sebagai objek. Artinya kalau yang who yang sebelumnya tadi menanyakan subjek, orang yang. Nah, sekarang sebagai objek. Artinya activity tersebut kepada siapa? Contoh ya. Siapa yang kamu beri uang? It means that you give something, you give money to someone. For someone. Oke, nah who, oke. Contohnya misalnya siapa yang kamu berikan uang? Who did you give money? Atau who do you give money? Nah, ikuti polanya, makanya didengerin. Seperti itu ya. Next, chapter 8, concrete noun. Concrete noun berarti benda yang kata benda atau barang yang bersifat konkret. You can touch it,
You can see it. There is water, phone, money, eggs, trees. Nah, gitu ya. Itu adalah concrete noun. Abstract noun. It means that you cannot see it. You cannot, ya, nggak bisa dilihat, nggak bisa dilihat, nggak bisa disentuh secara fisik, itu nggak ada. Ya, time. Example: time, happiness, difficulty, sacrifice. Nah, if you don't understand the meaning, you don't get it, what I mean, cari di Google. Whose car. Nah, sekarang whose, chapter 10 di sini. Ya. Nah, ini. Whose, letternya yang kalau I spell them WHOSE. WHOSE. Contohnya, whose car is that? Whose car is this? Artinya itu belong to someone, yang siapa gitu. Kepunyaan ya, kepunyaan siapa. Dia memang milik whom, whose. Berarti dilihat di situ ketika whose, berarti belakangnya ada kata benda. Whose belakangnya dengan kata benda atau noun. Berikutnya number 11. These are my brothers. These are my elder brothers. Elder brother, elder brother. 1, 2, 3. So I will say it. These are my elder brothers. Elder means that older than you are. Now these are my photos. These are my old photos. Itu berbicara mengenai ini, itu, tetapi kalau yang ini adalah kita pakai these are. These are lebih dari satu, bukan singular ya, plural. These are berarti ini yang kita bisa tunjuk. Oh, yang ini, lebih dari, more than one thing. Those are, nah, those are berarti kita menunjuk, oh itu, not close here but far away there. Far away there. Those are apples. Those are coconuts. Those are buildings. Those are sellers. Those are buyers. Sorry, agak pilek sedikit saya ya. Ciao, agak sedikit pilek. Tadi those itu untuk menyatakan bahwa there are something but not close here, far away there, sekitar 10 meter di sana gitu ya. Nah, kita, atau ya 3 meter tapi kita bilang itu gitu loh, jangan tunjukkan jari kita. These are grapes, those are grapes, those are potatoes, those are animals, those are children toys. Nah, seperti itu. Nah, children toys nanti lihat di chapter yang video Om Satchiao yang lain, ada ya mengenai adjective plus noun, noun plus noun. Nah, itu 13. My, your, or his, her. Nah, itu semua itu adalah yang kita sebut sebagai possessive adjective. Possessive adjective berarti ada hubungannya dengan pronoun yang tadi kita bahas, kata ganti orang, ada di dalam pronoun chart.
Ada subject pronoun, ada object pronoun, ada possessive adjective, ada possessive pronoun, ada reflexive pronoun. Tanya aja sama guru bahasa Inggris Anda, tahu nggak? Oh, ini pronoun apa, ini namanya apa? Ternyata ada yang objek, ada yang possessive adjective. Nah, ini possessive adjective. I kita ini kan menjadi my, you menjadi your, his untuk dia laki-laki, her untuk dia perempuan. Makanya balik lagi ke tadi yang ke subjek tadi, I am nanti gitu ya. I saya, you kamu, they mereka, we kita. Belajar, makanya belajar, luangkan waktu. My quality, my words, my choice, my choices, my plans, my schedule, my story, my house, my bedroom, my office, my job. Your, kalau your ya your time, your decision. His wife, her husband, their children, their child. Ada yang things atau kata benda, noun yang singular dan plural ya. Ya kembali lagi, you should study. You should set your time, yang mana yang untuk prioritas hal-hal yang penting, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk mencari uang. Kegiatannya ABC, kegiatan-kegiatan kita, aktivitas-aktivitas kita yang positif. One of the positive activities is learning English. Learning English is important. Is interesting for me, not only important but also interesting. You, kalau kamu gimana? 14 possessive adjective. Oh, sekarang possessive pronoun. Mine, yours. Buka di pronoun chart, tabel pronoun. Mine, this house is mine. That house is not mine. The car is yours. Ada the di situ. That building is yours. Seperti itu ya. Tadi ada the. Apa itu? The itu bagian dari ada ada an, ada the. Itu artikel. Buka video yang lain ya, makanya dengerin satu persatu, videonya dibuka satu persatu. Nanti ada, kalau memang mendengarkan dengan carefully, pasti nanti terdengar ada ya mengenai artikel. Chapter number 15. I am learning. She is cooking. Those babies are sleeping. Patternnya adalah subject plus be. Be-nya bisa be verb 1, B-nya bisa be verb 2. I am learning, berarti learning-nya itu adalah verbing. Learning itu adalah verbing, cooking itu adalah verbing, sleeping itu adalah verbing. I am learning, she is cooking, those babies are sleeping. Subject plus be plus verbing. Verbing itu adalah simple form kata kerja yang dasar ditambah dengan ing. Kata kerja bentuk satu itu terbagi menjadi dua, ada yang untuk I, they, we, you, sama he, she, it.
yang diambil bukan yang untuk bagian isi it, tetapi yang di bagian I, they, we, you. Misalnya learn, learning, cook, cooking, drive, driving, give, giving, borrow, borrowing, land, landing, take, taking, get, getting, dan lain-lain. Itu adalah kalimat positif. Kalimat present continuous. Present continuous sama dengan present progressive tense. The children are playing in the park. The children are playing in the park. Number 16, public places, tempat-tempat yang umum. Tempat-tempat yang umum itu contohnya hospital, bank, cemetery, train station, airport, police station, bakery, school, subway, church, mosque, park. Kalau bentangan alam ada forest, ada jungle, ada river, ada lake, ada ocean, ada sea. Terutama tempat-tempat umum yang mesti kita ketahui, public places tersebut, terutama ya airport, mosque, school, bakery, hospital ya. Tuh. 17 verb. Gak terasa ya, sudah 17 verb kata kerja. Kata kerja itu ada verb 1, verb 2, verb 3. Verb 1 disebut dengan present, verb 2 disebut dengan past, verb 3 disebut dengan past participle. Tetap terus konsentrasi, fokus, karena belajar itu bergantung dari pikiran kita. Kita bermeditasi, memfokuskan pikiran kita ke dalam satu titik, satu tujuan. Kita menyingkirkan dulu hal-hal yang lain. Belajar 10 menit setiap hari lebih baik daripada tidak belajar sama sekali. Kalau mau dituruti 1 jam per hari selama 30 hari, if you spend an hour every day, each day, you do it for 30 days, I tell you the truth, it's not enough. Yes, kamu nggak salah dengar, it's not enough. Tapi yang tadi 10 menit, 15 menit, 10 menit aja ya. I think 10 minutes is enough. Lebih baik dibandingkan tidak sama sekali. Oke. Nomor berapa tadi? 17 ya. Kata kerja nanti verb 1 present, verb 2 past, verb 3 past participle. 3 bentuk ya. Makanya belajar di sekolah, belajar di kursus, les privat, cari guru, baca buku itu beli buku, kalau nggak bisa beli buku, pinjam buku.
Kata kerja coba kita ambil dua contoh ya. Go misalnya. Kalau di present ada go, ada goes. Kalau di past ada go menjadi went. Past participalnya menjadi gone. Satu lagi ya. Satu lagi misalnya eat. Di present adalah it, eats. It untuk I, they, we, you. It's untuk he, she, it. Ate bentuk keduanya ate. Eat bentuk keduanya menjadi ate, ate. Bentuk ketiganya adalah past participle. Eaten. Eaten. I think itu 25 menit sudah ya. Yes, oke. Okay. Good. Bikin lagi 20 lah. 20 minutes. I am assisted by teacher ya. Ada teacher saya di belakang layar ini. Ya itu kata kerja itu kamu pahami, bagi pembagiannya. Ada yang present untuk keseharian atau pengulangan, repetition. Nanti dia sering pakai sometimes, often. Kalau bentuk kedua, ciri-cirinya kalau di kalimat negatif bisa isn't, wasn't, weren't, didn't. Ciri-cirinya di kalimat positif bentuk kedua, kata kerja bentuk kedua, yaitu yesterday, last night, 2 days ago, 2 hours ago, an hour ago. Kalau verb 3 itu ciri-cirinya dengan have, just ya, just dengan already. Kalau yang di negatif penggunaan kata kerja bentuk ketiga. Kalau yang di negatif ada tulisan yet. 18. Participle terbagi menjadi, ini yang dimaksud adalah participle kata kerja ya. Participle verbs ada 3. There are 3 forms. The first one active. The first one active participle. Bentukannya adalah verbing. Verbing itu sama dengan kata kerja yang standar. Go, goes, yang diambil go jadi going. Cook, cooks, yang diambil cook jadi cooking. Itu verbing namanya. Bentukannya nanti di dalam chapter lain gerund. Bentukannya verbing. Nanti gerund di chapter yang lain ada yang namanya gerund dan infinitive. Awas. Ini ilmu, ini knowledge ya, ini information. Ini nggak main-main ini. Ada active participle, ada past participle. Past participle itu adalah kata kerja bentuk ketiga. Contohnya gone, eaten, had, bought, dan lain-lain, etc. Baru yang ketiga adalah bentukan passive participle. Passive participle itu sama dengan ya kata kerja bentuk ketiga, artinya passive voice. Kalau yang tadi past participle itu nanti ada pembahasannya bahwa dia akan bisa dipergunakan sebagai kata kerja bentuk ketiga itu. Kalau dia past participle bisa nanti kan diterjemahkan fungsinya, the function untuk adjektif kata sifat. 19 dari 30 addition S or ES. We have 2 books.
They are my friends. People have a lot of choices. Life has so many colors. Itu terjadi pada kata bendanya, pada benda atau barangnya. Nounnya diberikan s atau is. Dan juga terjadi pada verbnya, pada kata kerjanya. Dengerin ya. Listen to me carefully. She teaches English every day. Dina often cries. Dina often cries. Robert usually sells computers. Robert usually sells computers. David always drives a car. Robert sometimes repairs electronics. James has 2 books. Seperti itu kalimat-kalimatnya ya. Ujang often comes to my house. Giliran tadi namanya David, Robert, James, ada Ujangnya ya. Ujang itu dari Indonesia, orang Indonesia asli. Chapter now number 20. Why are you? Why are you plus adjective. Why are you plus prepositional phrase, keterangan tempat. Why are you plus verbing. Why are you so strong? Why are you at office? Why are you working so hard? Why are you preparing so seriously? Artinya kalau why itu bertanya untuk you ask for the reason, mengapa, because. 21. Do you or what do you? Di dalam bahasa Inggris itu ada yes, no question, simple question, ada yang beda lagi. What do you? Kalau do you kita bertanya ya atau tidak. Do you learn English? Do you understand what I am saying? What I am explaining right now? Do you have a lot of money? Do you have much money? Do you have many friends? Tetapi kalau kita memakai what do you, itu pertanyaan informasi, berbeda dengan do you yang mana merupakan pertanyaan yes, no, simple question. Do you, does he, does she, does it, do you, do they, do we. Kalau what do you, what does he, what does she, what did you, what did they, itu pertanyaan informasi. Dijawab dengan keterangan informasi. Yes, no, bisa juga dengan informasinya gitu loh. Diberikan keterangan. Further information. Ada further, ada further. Nah, itu larinya ke pembahasan comparison, comparative comparison. 22. Boring, bored. Boring, bored. Tiring, tired. Interesting, interested in. Nah, itu nanti kita pahami bahwa verb plus ing belum tentu
verb plus ing ini bisa menjadi noun, bisa. Verb plus ing, verbing bisa menjadi present continuous atau present progressive, bisa. Yang dimaksud di sini adalah dia menjadi adjektif. Kata kerjanya menjadi active participle dan past participle itu menjadi kata sifat. Tadinya kata kerja menjadi kata sifat. Adjektif. Itu ya, belajar ya. Kalau saya tentu benci kalau orang-orang yang mau positif, mau memulai hal-hal positif, pasti banyak yang menghalangi, banyak yang menentang ya. Memang berat ini. Apa yang kita sekarang ini sedang serius untuk melatih diri kita dengan sebuah penguasaan bahasa internasional. Memang berat ya, banyak tantangan, baik itu dari eksternal dan juga internal. Banyak tantangan, banyak yang menghalang-halangi, terutama dari kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. I'm sorry, minum kopi. Kalau Teacher Satyo ciri-cirinya minum kopi santai tapi serius gitu. Nah, yang tadi ya, boring misalnya ya, learning English is boring. Atau ketika, karena boring itu dia kita menilai sesuatu, thing atau activity, atau seseorang itu kita nilai, oh berarti ya orang itu be dengan boring. Kalau bored, yang past participle-nya itu dipergunakan you feel it. I am bored. Sometimes I am bored. Right now they are bored. Itu untuk orang yang orang tersebut merasakan feeling tersebut, expression tersebut. Quickly, accidentally, fortunately. Ini adverb of manner. Quickly, I can understand his words quickly because I have learned English for a long time. He usually drives quickly. Dia memperkuat kata kerja. Accidentally, secara tidak sengaja. I accidentally broke the window. Fortunately, kita mempergunakan fortunately. Contohnya, fortunately I understand English. Fortunately I still have enough money. Nah, nanti kalau enough itu dipergunakan kalau adjektif itu adjektifnya di depan duluan, baru enough. I am healthy enough. I am healthy enough. I am good looking enough. This house is clean enough. Itu kalau adjektif. Adjektifnya dulu baru enough. Tapi kalau kata benda, enough-nya dulu baru kata benda, baru noun. Contoh, that hotel atau Ibis hotel atau Novotel has enough
rooms. Kata bendanya di belakang, enough-nya duluan ya. Terbalik dengan yang tadi. Clean enough, rich enough, polite enough, dan lain-lain. 24 dari 30. Nah, ini pembahasannya lumayan berat. Adverb clause. Adverb clause itu ada kata-kata di situ terdapat when, because, after, before. Mana ya bukunya ya? Where is the book? Oke. Ini nomor 24 dari 30 materi ya. Oke. Berarti sudah sedikit lagi ya. Page 277. 277. Nah ini. Maka dari itu kita tahu pemahaman mengenai yang kita bahas adalah clause ya. Oke. Karena clause itu ada yang dependent, ada yang independent. Kalau dependent clause itu adalah dia it can stand alone. Nanti can itu juga ada pembahasan. Can sama can positif atau dia tidak bisa, cannot, itu ada di video yang lain ya, video Om Satsiao yang lain. Makanya cari dan kita pelajari sama-sama berbagai macam chapter bahasa Inggris. Kita fokus ke adverb clause. Nah, ini contoh kalimatnya ya. When we were in New York, we saw several places. Atau boleh juga terbalik. We saw several places when we were in New York. Nah, when we were in New York is an adverb clause. It is a dependent clause. It cannot stand alone as a sentence. Berarti apa? It must be connected to an independent clause. Dia butuh sambungan, nggak bisa dia berdiri sendiri. Itu. Kalau kalimat yang clause yang satunya, we saw several places, itu dia independent clause, dia bisa berdiri sendiri. Dia bisa ada dengan sendirinya tanpa perlu yang tadi. Nah, itu ketika kita menggunakan when ya, seperti itu ya. Nah, kalimat yang seperti ini itu namanya kalimat adverb clause. Nah, yang kedua nih, contohnya nih ya. Because he was sleepy, he went to bed. Versi lain, he went to bed because he was sleepy. Nah, like when, seperti contoh yang when tadi, because introduces an adverb clause. Because itu adalah awal mula kita tahu bahwa itu adalah adverb clause. An adverb clause. An adverb clause. An. Nah, video yang lain cek an, the. Itu chapter khusus yaitu artikel. Nah, yang tadi because he was sleepy adalah sebuah adverb clause. Sama yang kayak seperti tadi, tidak bisa berdiri dengan sendiri, mesti ada pendampingan dengan yang tadi itu.
Kalau he went to bed itu bisa dia berdiri sendiri. Nah, cukup melelahkan ya. Oke, kita ke ini. Berarti sebenarnya clause tadi itu adalah gabungan setidaknya at least. Clause itu adalah at least sebuah subjek sama sebuah verb. Itu definisinya. Sentence lah kurang lebih ya. Oke. 25 noun clause. Di buku ini halaman 232. Oke. Nah, kita perhatikan sebagai kalau noun clause itu artinya adalah kata-kata tersebut adalah kata-kata yang menggantikan sebuah noun. Contoh. Kita lihat berdasarkan buku ya supaya lebih pas gitu. Oke? Kita pahami dulu. A noun is used. Oke, itu yang kedua ya. Still apakah masih ini berjalan time yang di HP-nya? Kita lihat dulu yang di sini. A noun itu apa? Yang tadi benda atau barang atau sesuatu yang terkategorikan sebagai kata benda. Walaupun bukan benda, walaupun bukan barang. Masih nggak paham? Itu PR Anda sendiri. Ya, noun ya adalah bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Ketika eating, you need a spoon or maybe a fork. A spoon is needed. A fork may be needed. Gitu. Kalau noun itu bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Nah, noun clause artinya adalah kata-kata tersebut adalah ibaratnya itu kalau yang tadi kan 10 kan. Kalau dia hanya kata benda aja itu 10. Nah, tapi kalau kita bermain di noun clause itu kita 5 tambah 5, 6 tambah 4. Nah, seperti itu kira-kira ilustrasinya. Noun clause is used as a subject or an object. Ya sama seperti tadi, bisa di depan, bisa di belakang. Kalau di belakang itu namanya objek, kalau di depan namanya subjek. Pintar, good, smart. In other words, a noun clause is used in the same ways as noun. Yes. His story was interesting. Nah, diganti. His story was interesting. Historinya itu kan di depan ya. Nah, diganti. What he said was interesting. Nah, contoh kedua, I heard his story. I heard his story. Diganti. I heard what he said. Nah, kurang lebih kita mempelajari noun clause ini, kata benda tersebut digantikan ke dalam posisi, ke dalam bentukan what, where, why, dan lain-lain. Mempergunakan question words. Good. Nanti dia ada juga mempergunakan dengan whether, if, that. Nah, itu seperti itu ya. Oke, contoh noun clause kita cari dua lagi ya. Nah, kita mempergunakan I don't know. Ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya mempergunakan I don't know, I wonder, please tell me. Nah, seperti itu. Itu ciri-cirinya. Ya, diingat.
tulis di buku, jangan sekedar mendengarkan aja. Hal-hal yang penting dicatat dengan pena di atas buku. Write the notes on your paper, on your book. Dua contoh noun clause, dua contoh. Awalannya dari pertanyaan. Where does she lives? Where does she live? Kita bisa bikin dengan I don't know where she lives. Di question tadi auxiliary-nya do, does, did, dan lain-lain itu sudah dihilangkan menjadi where she lives. Contoh yang kedua, please tell me. Nah, ciri-cirinya ya, please tell me. Awal mulanya dari pertanyaan contoh, who is he? Nah, who is subject. Kita pakai please tell me. Please tell me who subject is. Nah, seperti itu. Kita masuk kemana nih? 26 ya. Clause I thank the woman who atau that. Oh, ini adjective atau relative clause. Oke. Karena waktu tadi sudah lumayan kita limited edition ya. Udah malam, udah harus istirahat. Nah gini, ini adalah chapter mengenai adjective atau relative clause. Nah, makanya kita yang memperhatikan tadi, clause itu ada yang bisa berdiri sendiri, ada yang tidak bisa berdiri sendiri. Yang bisa berdiri sendiri adalah independent. Kalau yang tidak bisa berdiri sendiri, dependent clause. Nah, satu contoh ya. I thank the woman who helped me. Nah, ini satu contoh. Yang kita bahas adalah satu contoh ya. Artinya kita menjelaskan, kita menguraikan lebih detail. Contoh, the person ini kan the woman kan. The woman yang mana? The woman yang dijelaskan. The woman who, atau bisa juga kita pakainya dengan the woman that. Nah, sehingga who atau that di dalam kalimat itu diartikan sebagai yang. I thank the woman who helped me. I thank the woman that helped me. Oke, seperti itu. 27 dari 30 yes no question itu ciri-cirinya dimulai dengan be, am, is, are. Dimulai dengan be, was, were. Diawali dengan will atau can atau do atau does atau did atau have, has. Kalau have, has dengan have atau has plus subject plus past participle. Tapi kalau ada have, has dengan subjek dengan kata kerja bentuk ketiga, nah, itu adalah yes no question ya. Misalnya are you Satchiao? Misalnya can you help me? Misalnya do you learn English? Direspon dengan yes, no. Did you come? Did you come to his house? Did you attend the meeting? Sekarang 28 dari 30. Nah, udah dekat ya. Nah, kita balik lagi ke permasalahan, ke yang kita pahami adalah subjek dengan to be. Subjek dengan verb
be. Subjek ini adalah yang kita pakai dengan be itu yang subjek pronoun. Kalau objek itu nggak pakai objek pronoun, itu nggak pakai be. Yang diinginkan pakai be adalah subjek pronoun. I am, saya. He is, dia laki-laki. She is, dia perempuan. It is, kalau it is itu dia atau ini atau itu. He, she, it itu adalah third person singular. He, she, it third person singular. Makanya dipasangkan dengan kata kerjanya untuk kata kerja yang singular. Singular verbs. I, saya. He, dia laki-laki. She, dia perempuan. It, dia ini itu. He or she or it dengan is. You, itu kamu. They, mereka. We, kita. You atau we atau they pasangannya dengan are, itu be. Sekarang yang bentuk keduanya. Kalau yang tadi bentuk dasar, bentuk be yang present. Kalau be yang bentuk kedua ya, was, were. Was itu mirip seperti kita wash untuk mencuci, tapi bukan itu. Tulisannya memang mirip ya. Ini was, were. Dipergunakan adalah be yang dipergunakan untuk action tadi. Action tadi malam. Action 2 jam yang lalu. Action 20 minutes ago. I was, it was, he was, she was. You were, we were, they were. Nah itu makanya kita tahu nanti kalau be itu pasangannya dengan adjektif. Contoh, she is beautiful. The house is very clean. That red car is expensive. Bisa juga dengan prepositional phrase. I am at home. I am in my bed. I am in my bedroom. We are in a waiting room. She is now in the kitchen. We are right now in the dining room, dan lain-lain. Tapi kita sebenarnya sekarang ini we are in a learning room. 20. Tadi udah ya. Poswer ya, ingat ya itu ya. You, we, they, were. Kalau were itu mirip dengan where yang untuk question word, di mana. Ask for a place, ask for position. 29 dari 30. Kalau 2 yang sekarang ini, be itu auxiliary verb. Ada 2. Ada be yang bersifat ordinary, itu dengan kata sifat, itu dengan contohnya profesi orang ya. Misalnya he is a pilot, Satya is a teacher, gitu. She is a nurse, she is a doctor. Kalau yang tadi barusan itu untuk ordinary verb. Kalau auxiliary verb be itu dipergunakan ada 2. Sekali lagi, be itu kalau di auxiliary verb ada 2 function. Yang pertama itu untuk continuous form, bentukan continuous atau progresif. Yang kedua untuk past participle, untuk passive voice.
dengan kata kerjanya bentuk ketiga, artinya kalimat pasif. Ada juga have has, kalau dia yang standar untuk mempunyai, memiliki, artinya own something. Tapi kalau have has dipergunakan untuk auxiliary verb, have atau has-nya tambahan kata kerja past participle bentuk ketiga, have seen, have eaten, have bought. Pembagian have has ya, I have, they have, we have, you have, he has, hasn't, she has, it has. Nah, begitu juga dengan do atau does. Do atau does itu adalah auxiliary verb. Do atau does itu auxiliary verb, terutama dipergunakan untuk pertanyaan, question, dan juga untuk kalimat negatif. They don't learn English. Why don't they learn English? Gitu. Ya sebenarnya be, have has, do does, ada yang untuk ordinary verb, ada yang untuk auxiliary verb. Yang terakhir sekarang ini the last, kita mempergunakan expressing certainty, will. Terakhir ya. Akhirnya sampai juga kita di penghujung time kita untuk belajar ini. Kalau will, I will do many times, I will work hard. Menyatakan kepastian, I will. Di chapter atau video yang lain kamu akan menemukan will itu menjadi, nah, ada nanti persamaannya, ada ya. Kemudian must be, nah, kalau must be dia menyatakan tentulah, gitu ya, tentulah. Tingkat kepastiannya tinggi. Misalnya kita nelpon orang, tapi orang itu tidak mengangkat telepon kita, dan kita express certainty-nya, kita bilang, oh, he must be working. He must be working. Dia kerja, ya. Dia tuh kerja. Persentasenya ya 90% ke atas ya, gitu. Kemudian can be, tulisannya kan cannot be ya. Makanya tadi saya bilang, temukan di chapter, di video Satsiao yang lain supaya lengkap ini. Belajarnya kombinasi dengan yang lain-lain sehingga hasilnya sempurna. Kalau can be itu contohnya ya, ini can be itu untuk menyatakan something yang impossible. Yang impossible, yang gak mungkin. Contohnya ya, misalnya John, I know John, he has eaten much, he has eaten a lot, he has drunk a lot. I see him, I see John, he eats a lot, he drinks a lot, gitu. Just now, ya, recently, lately, baru kita ngomong, orang gitu, ini barusan ini 1 menit yang lalu, barusan selesai makan, dan kita ngomong kalimatnya, John can
be hungry. Impossible bagi dia untuk hungry. Nah, kalimatnya kalau untuk impossible yang ini can be artinya nggak mungkin artinya ya. Saya belum pernah lihat di buku bahasa Inggris itu can be itu diartikan dalam translate yang Indonesia, makanya kita cari guru makanya. Masih banyak. Itu aja ya, chapter yang lain-lain masih banyak. Chapter yang lain-lain itu ya ada gerund, ada infinitive, ada artikel, ada yang tadi clause tadi belum selesai, ada preposition, time, place, adjective, antonym, synonym, pronunciation, ada tense yang berapa itu ya, present, past, future, simple, continuous, perfect. Nah, gitu. Ada ini apa namanya? Ada some, ada a lot of, ada a few, ada kata benda, kata sifat. Ada banyak hal ya. Itu ada model auxiliary. Yang jelas, you need to practice. You start learning English. Terserah pokoknya, tapi saya nggak akan menerima alasan kamu, alasan apapun tidak akan bisa diterima. Sibuk, banyak urusan, bikin alasan 1001 macam alasan untuk tidak belajar bahasa Inggris. Sorry, nggak bisa diterima kalau bagi saya. Setiap hari kita punya 24 jam, kita punya pikiran. Dalam 24 jam yang tadi kita bisa menyisihkan waktu. Kita bisa cari sekolah, cari teman, cari orang-orang. Di Indonesia ini banyak orang. 280 juta penduduk di Indonesia ini. Sekarang ini ada internet, ada kecepatan, kemudahan yang diberikan internet di media sosial, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Les kursus sudah banyak. Harus keluar modal, harus bekerja keras, harus berkeringat, harus melakukan pengorbanan, perjuangan. Kalau saya bisa, saya Satchiao, saya orang biasa. I am just an ordinary man, tapi saya berjuang dan saya bisa. Prove it that you can do as I do. Ini aja belajarnya. I'm sorry ya, I'm sorry. Ambil yang positifnya. Ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Tapi yang tadi tidak ada ampun. 1001 alasan kamu tidak belajar bahasa Inggris tidak bisa saya terima. Gak ada alasan. Sama sekali nggak ada alasan. Kalau orang yang banyak alasan itu namanya bukan mental bekerja keras. Fucking lah ya, pokoknya nggak bisa diterima ya. Sama sekali nggak bisa diterima. Dan saya mengucapkan terima kasih. Thanks for watching. Semua orang yang terlibat di dalam membantu saya, mensupport saya, orang-orang hebat yang sudah mensponsori, mendanai, memberikan support dalam bentuk apapun, uang, makanan, dan lain-lain. Dengan Om Satchiao ini yang ada di YouTube, terutama Senyuman Satchiao dan lain-lain. Orang Palembang yang ada di khususnya I get PMS since 2020. Kamu bisa ngeliat aja
saja video-video yang lainnya. Oke, terus bekerja, never give up, do it again and again. Harus happy, find your happiness, create your happiness, sebarkan kebaikan. Edukasi bahasa Inggris. Thank you. See you later. Bye. Oh, this is not English. This is not English. Kok buku ini ada di sini ya? I don't know why. Oke. Intinya learn. Yang harus you must work hard. Thank you, Satya.